Nah, sekarang ada kabar jika Oda Sensei itu mengatakan hal seperti ini. Ketika aku masih kecil, kala itu aku sempat berpikir aku ingin menggambar manga dengan bagian akhir yang paling meriah. Aku ingin tahu apakah diriku ini sanggup. Sekarang cerita Wano Kuni itu tinggal sedikit lagi. Persiapan membutuhkan waktu 25 tahun. Tidak masalah kalian mulai membacanya dari titik ini, karena dari titik ini akan menjadi bagian penting dari kisah One Piece, sebuah misteri terbesar di dunia ini. Sampai sekarang aku tetap menggambar semua misteri-misteri itu. Ini akan menjadi bagian sangat-sangat menarik. Kencangkan sabuk pengaman kalian dan kumohon agar tetap bersamaku sedikit lagi. Ya, itu adalah pesan yang ramai dari Oda Sensei. Misteri tentang One Piece sebentar lagi akan menemui titik terangnya nih, dan Wano Kuni menjadi penghubung dari semua cerita-cerita itu tadi. Ini adalah kisah bagaimana berbagai teori-teori liar One Piece sendiri yang pernah ada itu, pernyataan-pernyataan resmi dari para generasi lama seperti Shirohige dan juga Roger, ataupun petunjuk-petunjuk lain yang akan membawa kita dalam rahasia Void Century. Kita mulai ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai rahasia final saga Wano Kuni adalah penghubung jalan menuju apa sebenarnya itu One Piece sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah oke, jika sudah menyangkut mengenai rahasia sebenarnya apa sih itu One Piece sendiri, maka bakal banyak hal teori-teori liar bertebaran di mana-mana. Karena sampai sekarang pun Oda itu belumlah membocorkan apa itu identitas dari One Piece itu sendiri. Tapi bagi kami di RTV, One Piece sendiri adalah mahakarya. Terlepas dari apa isi dari One Piece itu tadi, One Piece adalah mahakarya sastra terbaik yang pernah ada sampai detik ini. Kita bahkan sempat merangkum lengkap One Piece dari episode 0 sampai 1000-an yang diulang dari cerita Ace Blue sampai ke Wano Kuni. Videonya ini dengan thumbnail ini, dan ini berdurasi sekitar 1 jam lebih. Di sana tergambarkan dengan jelas bagaimana kisah ini membawa ke cerita kunci salah satu pulau yang menjadi kunci dari perpanjangan One Piece itu sendiri, yaitu Wano Kuni. Nah, seperti perkataan Oda Sensei tadi, dia bilang, ketika aku masih kecil, kala itu aku sempat berpikiran aku ingin menggambar manga dengan bagian akhir yang paling meriah. Aku ingin tahu apakah diriku ini sanggup. Sekarang cerita Wano Kuni itu tinggal sedikit lagi. Persiapan untuk final saga sudah selesai. Persiapan membutuhkan waktu 25 tahun. Tidak masalah kalian mulai membacanya dari titik ini, karena dari titik ini akan menjadi bagian dari One Piece itu sendiri, sebuah misteri terbesar di dunia ini. Sampai sekarang aku akan tetap menggambar semua misteri-misteri itu. Ini akan menjadi bagian sangat menarik. Kencangkan sabuk pengaman kalian dan kumohon agar tetap bersamaku sedikit lagi. Ya, semua itu Wano Kuni memiliki penghubung mengenai kisah selanjutnya, identitas One Piece itu apa. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa Wano Kuni menjadi penghubung dari cerita ini? Nah, versi DRTV ini ada beberapa hal yang mendasari kenapa Wano Kuni yang dipilih sebagai penghubung apa itu One Piece sendiri itu tadi. Pertama, kemunculan kembali orang yang dianggap Joy Boy. Ya, kala itu Zunisa bahkan kaget dan senangnya bukan main tuh. Ia merasakan genderang perang Joy Boy telah terbangun kembali. Bahkan Zunisa sendiri sebagai gajah purba dan konon dikatakan sudah hidup di era Joy Boy sendiri, akhirnya mendekati Wano Kuni. Namun karena beberapa hal dan perbatasan Wano Kuni belum jadi dibuka, Zunisa akhirnya putar balik dan belum melakukan misi besarnya itu lagi. Kedua adalah identitas sesungguhnya buaya iblis raja tersebut. Ada cerita yang paling masuk akal pula kenapa Wano Kuni yang dipilih itu, karena disinilah kita mengetahui jika Luffy ini bukanlah Gomu-Gomu melainkan Hito-Hitonomi. Tapi sebenarnya juga banyak sekali kabar jika Luffy itu memiliki 2 buah iblis dalam dirinya seperti Kurohige, but who knows lah, siapa yang tahu sekarang. 2 matahari nikah adalah sebuah legenda yang tertidur lebih dari 500 bahkan 800 tahun. Dan inilah yang begitu dikhawatirkan dan ditakuti oleh para pemerintahan dunia. Di sini yang teman-teman besar sang menjadi sebuah mahakarya pula nih dalam membangkitkan Joy Boy dalam diri Luffy melalui buah iblis itu tadi. Dengan perubahan mode mythical zone itulah akhirnya Kaido pun berhasil dikalahkan. Nah, ada alasan lagi yang ketiga, itu adalah kapal purbakala Pluton.
Nah inilah yang sekarang ini menjadi daya tarik dari Wano Kuni di akhir-akhir cerita. Sesaat sebelum One Piece kemarin hiatus lama itu, perkataan Robby dan Kozuki Sukiyaki, mereka berdua membicarakan perihal Poneglyph dan juga Pluton. Bahkan Kozuki Sukiyaki membenarkan jika senjata Pluton itu berada di sekitaran Wano Kuni, senjata purbakala raksasa. Kalau dari blueprint yang sempat dibicarakan oleh Franky kala itu, bahwa Pluton sendiri adalah sebuah kapal besar. Jika itu benda purbakala, hal itu kemungkinan adalah kapal. Beberapa waktu lalu kita sendiri juga sudah membuat prediksi jika letak dari kapal itu berada di air terjun Wano Kuni. Alasannya sih cukup masuk akal, karena biasanya Pluton atau Poseidon berhubungan dengan Sea King, dan sangat tidak masuk akal pula kalau ikan koi itu bukan sejenis Sea King bisa menyeret Thousand Sunny ke atas air terjun itu tadi. Dan jika sudah ada Sea King nih, maka Pluton tidak jauh dari itu. Teori terdekat yang paling rasional menurut kita adalah air terjun itulah tadi pintu masuk di mana keberadaan Pluton ini berada. Nah dari semua hal itu, ini memang sangat menarik nih, karena 3 hal besar sekaligus terjadi di Wano Kuni ini. Bahkan pihak angkatan laut juga tiba di sana dengan seorang admiral dari markas besar yang barbar itu. Dia ingin mencoba menangkap Luffy dan membawanya ke Akaino. Tetapi nih seperti yang kita prediksikan, jika ia harus berhati-hati karena Kurohige sendiri pun ada kemungkinan mendatangkan pasukannya ke negeri tertutup itu. Dan ini bisa saja kejutan besarnya di akhir cerita Wano Kuni. Orang yang datang itu kemungkinan adalah Kuzan no Aokiji. Lah kenapa bisa begitu nih? Jawabannya itu simpel. Tahu kan, semua pasukan atau kru Kurohige lainnya itu tentu tidak begitu mempercayai keberadaan Kuzan di sana. Lo bayangin aja coy, dia itu mantan admiral, bisa-bisanya bergabung jadi kru bajak laut bersama mereka. Banyak menarik, mungkin hal ini bukanlah masalah besar buat Kurohige sendiri, karena sudah ada kasus yang sama di mana Shiryu of the Rain juga mantan dari marinir, bahkan dia adalah penjaga penjara Impel Down yang mengerikan itu. Shiryu yang terkenal bengis itu sekarang juga menjadi bagian dari Yonko Kurohige. Karena inilah mungkin Kurohige memberikan misi begitu besar kepada Aokiji dan untuk membuat krunya merasa lebih tenang. Aokiji bisa jadi dikirim ke Wano Kuni ini untuk membuktikan kesetiaannya nih. Nah salah satu opsinya adalah mencari Pluton ataupun Kaido dan Big Mom dibawa kepada mereka. Tetapi karena tanpa diduga, ia malah bisa saja nih akan bertemu dengan Aramaki Green Bull. Disinilah mungkin akan terjadi pertempuran admiral dan juga mantan admiral. Yang awalnya Aramaki akan mengunjungi ibu kota bunga bisa saja tertunda karena kedatangan Kuzan no Aokiji. Nah jika sudah seperti ini, memang begitu kacau sih pertempuran Wano Kuni itu. 2 orang Yonko, aksi tempur Kid dan Law, bangkitnya Wakeni Hito Hitonomi, identitas Pluton, dan kedatangan seorang admiral. Ditambah bukan tidak mungkin pula lagi-lagi para bajak laut Kurohige ikut serta menjadi bagian di sana dan mendukung seorang Excalibur Kuzan no Aokiji. Ini memang sangat-sangat keren banget sih Wano Kuni. Tapi next kita akan berikan alasan lengkap kenapa Aokiji Kuzan bisa datang ke Wano Kuni ini, dan kenapa pula Kurohige juga bisa tahu jika Pluton itu berada di bumi para samurai itu. That's really interesting story guys. Sama seperti perkataan Shirohige kala itu kepada angkatan laut, dia pernah bilang seperti ini: Sengoku, kelak jika sudah waktunya pemerintahan dunia akan takut dengan peristiwa besar itu. Kalian semua dengar, One Piece memang benar adanya. Ya, itu adalah pesan Shirohige ketika eranya telah berakhir, tetapi dia membakar semangat jika generasi baru harus tahu apa itu One Piece dan dimulainya era yang lebih ganas lagi. One Piece adalah mahakarya, tetapi mahakarya isinya apa versi Oda Sensei itu yang belum kita ketahui. So, gimana menurut kalian? Apa kalian masih terus kepikiran nih apa sih sebenarnya mahakarya One Piece itu sendiri ujungnya itu? Ya, pasti semuanya sama penasarannya. Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai rahasia final saga Wano Kuni ini sebagai penghubung jalan menuju cerita apa itu One Piece. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNDR TV and we'll be come back.